Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113164. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Negeri Kembang Gitangan 2 kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama Allah Subhanahu wa taala pada semester 1. Berikut videonya. Selamat pagi guru, sugeng enjang guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Jadi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Fitri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Indonesia Raya. Bu Fitri tunjuk Mbak Nesya untuk memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Novi. Masih pada lemes sih? Kita speaking dulu mau? Mau. Tepuk semangat. Kemarin kan kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un, masih ingat nggak? Ya, kemarin dalam surat Al-Ma'un Allah menekankan larangan kita untuk tidak boleh menghardik anak yatim atau menyia-nyiakan anak yatim ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat Allah. Biar kita tahu nih, Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak. Baik anak-anak, kalau kita sudah tahu Allah itu tidak suka orang yang sombong dan juga lalai, coba pikirkan. Siapa sih yang nyiptain kita? Manusia siapa yang nyiptain? Allah. Iya, benar sekali. Kita semua diciptakan oleh Allah. Karena itu Allah disebut Maha Pencipta. Nah, selanjutnya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah juga. Adanya alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Mengapa kita perlu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, anak? Iya, biar kita kenal sama Allah dan dekat sama Allah. Ya, benar sekalian anak-anak. Bayangkan kalau kita nggak kenal Allah, gimana kehidupan kita? Berantakan, bagus sekali Viko. Anak-anak, hari ini belajar materi Asmaul Husna. Nah, melalui eksplorasi gambar, diskusi kelompok, dan aktivitas reflektif melalui model pembelajaran discovery learning. Kita juga akan membuat karya seni. Bu Putri nanti akan tugaskan kalian membuat kaligrafi. Nah, hari ini yang kita pelajari Asmaul Husna-nya ada 5 macam. Tujuannya apa sih Bu Fitri mengajarkan materi ini? Harapkan mampu memahami Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Munit, Al-Muhyi, Al-Qayyum, dan Al-Zaid. Oke. Dengan belajar Asmaul Husna, kita bisa menambah iman kita kepada Allah. Anak-anak, perhatikan gambar di layar. Gambar apakah ini? Bayi ngapain itu? Iya, benar sekali Viko, bayi yang baru lahir. Apa yang orang tua kalian rasakan ketika kalian lahir pada waktu itu? Senang.
sakit, ada yang bilang iya sakit, rasanya ibumu pasti sakit ya, karena perjuangan seorang ibu dalam melahirkan anak itu memang luar biasa. Tapi di sisi lain, di sisi rasa sakitnya itu ada rasa yang bahagia sekali, karena kamu yang dikandungnya selama 9 bulan 10 hari kurang lebih, akhirnya lahir dengan selamat dan juga sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut, coba amati gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat? Orang meninggal. Iya, itu jenazah yang sedang dimakamkan, dimasukkan ke liang kubur. Nah, bisa kita simpulkan ya anak-anak, dari kedua gambar tadi ada bayi yang baru lahir, kemudian gambar kedua ada orang yang meninggal sedang dimasukkan ke liang lahat. Apa yang bisa kita simpulkan dari dua gambar ini? Mempersiapkan bekal. Yang lain? Ada lagi? Bersyukur atas nikmat hidup kita. Kehidupan dan kematian itu adalah kuasa siapa? Kuasa Allah. Nah, kita akan mengenal kuasa Allah itu melalui Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, banyak banget orang yang lupa kalau hidup dan mati itu berasal dari Allah dan semua akan dibangkitkan. Nah, gimana sih caranya kita tidak lalai ataupun lupa? Ada yang tahu? Selalu mengingat mati, Bu. Oke, yang lain? Memperbanyak amal soleh. Oke, bagus. Nah, dari kelima Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini ada Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is, Al-Qayyum, dan Al-Qawi. Mana yang kalian belum paham? Aku masih bingung tentang Al-Qayyum, Bu. Oke, Dila masih bingung tentang Al-Qayyum. Yang lain? Aku masih bingung tentang Al-Qawi, Bu. Oke, di Deva ya? Deva masih bingung tentang Al-Qawi. Yang lain lagi ada? Kalau aku bingung bedain Al-Muhyi dan Al-Mumit, Bu. Oke, Viko masih bingung bedain Al-Muhyi dan Al-Mumit. Baik anak-anak, nanti kita akan bahas setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan menemukan makna dari Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini. Anak-anak, jadi Bu Fitri, kelompokkan kalian ini sesuai hasil soal yang kemarin kemarin. Oke, nah silahkan tugasnya hari ini buat kaligrafi dan juga memahami makna Asmaul Husna yang sudah Bu Fitri bagikan sesuai kelompoknya. Oke anak-anak, silahkan dimulai untuk diskusinya hari ini. Dan jangan lupa dibagi setiap kelompok itu tugas masing-masing karena nanti akan dipresentasikan di depan. Kalau bingung silakan bertanya ya. Bu Fitri. Ya. Al-Qayyum itu artinya kalian diskusi dulu. Al-Qayyum itu apa sih? Nanti Bu Fitri jelaskan lagi setelah presentasi selesai. Pas nggak sama diskusi kalian kayak gitu ya. Untuk apa itu sih? Oh iya, penolakan Asmaul Husna. Kalian dapat Asmaul Husna Al-Qawi. Berarti kalian tadi udah diskusiin Al-Qawi itu apa sih sama teman-teman kalian? Sepemahaman kalian Al-Qawi itu apa udah didiskusikan. Nah, sekarang kalian bahas nih penerapan Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Seperti itu, paham ya? Oke. Semangat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai kaligrafinya? Belum ya? Oke. Dibantu bisa temannya bareng-bareng ya, ganti-gantian. Gak usah. Waktunya sudah habis, kita akan mulai presentasi. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Dila, Amar, Viko, dan Ganesh.
Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Oke, bagus ya. Artinya Al-Muhyi itu Allah Maha menghidupkan. Seperti ilustrasi gambar tadi ya, bayi yang baru lahir. Jadi Allah itu yang menghidupkan kita semua ya. Oke, lanjut. Al-Muhyi berarti Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk hidup dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi semua makhluk di dunia ini Allah lah yang menghidupkan. Lanjut. Kita bisa meneladani sifat Al-Muhyi dengan menyayangi makhluk hidup, tidak merusak tanaman, dan menjaga hewan. Bagus, contoh yang luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi contoh Al-Muhyi itu kita ngidupin tanaman. Misalnya kita nanam tanaman, menjaga tanaman, merawat hewan yang kita pelihara. Bagus, contoh yang sangat bagus. Lanjut. Kami belajar bahwa hidup adalah karunia dari Allah, jadi kita harus menjaganya dengan baik. Oke, Masya Allah sekali. Iya, hidup kita adalah karunia dari Allah. Jadi kita harus jaga, tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus jaga kesehatan agar tetap sehat. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan tentang Al-Muhyi, Allah Maha Hidup. Boleh, Aisyah. Oke, penerapan sikap Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak Nesya. Iya, penerapannya apa bisa dijelaskan ulang kembali? Menyayangi makhluk hidup. Menyayangi makhluk hidup, salah satunya menyayangi makhluk hidup. Terus apa lagi Mbak? Tidak merusak tanaman dan menjaga hewan. Oke, tidak merusak tanaman dan menyayangi hewan. Seperti itu ya. Bisa dipahami Mbak Nesya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Oh iya, untuk Asmaul Husnanya bisa diperlihatkan. Oke, kita lanjut untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang Al-Muhyi. Kelompok kami terdiri dari Zahra, Said, Sofia, Latif. Al-Muhyi artinya adalah Allah Maha Mematikan. Iya, benar sekali anak-anak. Penemuan kalian sudah sip. Al-Muhyi itu Allah Maha Mematikan. Seperti ilustrasi gambar yang kita lihat tadi, bahwa makhluk hidup akan dimatikan oleh Allah. Ya, silakan lanjut. Al-Muhyi berarti bahwa hanya Allah yang berkuasa mencabut nyawa setiap makhluk pada waktunya. Iya, benar sekali. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, itu berarti apa? Mendahului takdir. Oke, sip. Lanjut. Kita bisa meneladani sifat ini dengan selalu ingat kematian, rajin beribadah, dan memperbanyak amal baik. Iya, bagus sekali contohnya ya. Kita bisa meneladani Al-Muhyi dengan banyak beribadah dan banyak beramal soleh. Ya, Kami belajar bahwa hidup ini sementara, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk dengan berbuat baik setiap hari. Iya, Masya Allah, contohnya luar biasa sekali. Jadi dalam hidup kita sebisa mungkin berbuat baik untuk meneladani sifat Al-Muhyi. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok lain? Ada sudah paham Al-Muhyi itu apa? Oke, coba dipamerkan kaligrafinya. Keren banget ya kaligrafinya. Oke, cukup ya kelompok 4, tepuk tangan. Oke, kelompok yang terakhir silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Vino, Adeva, Kela, dan Faza akan menyampaikan hasil penemuan kami tentang Al-Bait. Artinya Allah Maha Membangkitkan. Iya, Masya Allah, benar sekali. Jadi Allah itu membangkitkan manusia agar setiap amalnya mendapat balasan yang setimpal. Lanjut.
Al-Ba'its berarti Allah akan membangkitkan semua makhluk yang telah mati pada hari kiamat nanti untuk dihisap amalnya. Iya, Masya Allah, bangkit dari kesalahan adalah bentuk semangat hidup yang Allah cintai. Yuk lanjut. Kalau bisa meneladani sifat ini dengan selalu semangat bangkit dari kesalahan dan tidak putus asa. Kalau jatuh kita harus berani mencoba lagi. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita gagal kita harus mencoba lagi. Bangkit. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat untuk kaligrafinya, wah rapi dan bagus. Ada yang bertanya tentang Al-Bait? Boleh, Mas Said. Ya, jadi oke. Ada lagi yang lain? Paham ya tentang Al-Bait? Allah Maha membangkitkan. Cukup? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Jadi anak-anak, bisa kita simpulkan ya bahwa Allah itu maha kuat, maha berdiri sendiri, maha menghidupkan, maha mematikan, dan juga maha membangkitkan. Kita bisa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bersyukur. Yang lain? Taat beribadah. Yang lain? Bagus, rajin belajar. Yang lain? Oke, bagus, semangat berbuat baik. Oke anak-anak, jadi dengan kita memahami sifat Allah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Biasanya manusia itu kan sombong ya, jadi kalau kita mengenal Allah, kita tahu Allah itu Maha Kuasa, kita akan jauh dari rasa sombong yang kita miliki. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kita banyak memperoleh ilmu bahwa memulai pembelajaran dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang diberikan Allah, bekerja sama dalam kelompok memahami sifat Allah, dan menyelesaikan tugas secara individu dan juga berlatih menyampaikan pendapat. Ya, begitu yang mau tanya. Apa yang paling kalian sukai tentang materi hari ini? Senang mempelajari Asmaul Husna karena kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Ya. Sifat Allah yang mana yang ingin kalian teladani? Al-Qayyum. Oke, bagus. Pilihan yang bagus. Al-Qayyum itu maha mandiri. Ya, jadi kita usahakan kita menjadi pribadi yang tidak manja, bukan berarti sombong karena kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi kita menjadi pribadi yang mandiri. Oke. Jadi anak-anak diberi kasih PR ya, untuk menuliskan bagaimana menerapkan Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti juga sebelum Bu Fitri tutup, silakan kalian kerjakan lembar refleksi yang Bu Fitri bagikan. Kalian kerjakan lembar refleksi itu bagaimana perasaan kalian mempelajari Asmaul Husna hari ini, sejauh mana kalian memahami materi yang dipelajarkan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekian kesimpulan Fitri. Hari ini ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Untuk diakhiri, ada selanjutnya Fitri mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih kerja kerasnya hari ini. Semoga Allah memberikan berkah pada ilmu kita hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.